Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzal al-khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaq al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh addal amanah wa nasahal ummah wa balaghar risalah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, marilah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lantunkan, kita ucapkan, karena sampai saat ini alhamdulillah wa syukurulillah kita masih Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah petunjuk, hidayah Islam, hidayah iman, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia ini dalam melaksanakan kewajiban kita salat Jumat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada para sahabatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari yang lalu kita dikejutkan adanya suatu musibah, adanya suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa saudara-saudara kita yang berada di daerah Cianjur dan sekitarnya, yaitu musibah gempa bumi yang sampai saat ini telah menelan korban sebanyak sekitar 270-an yang meninggal. Adapun yang luka-luka sekitar 2.000-an. Adapun yang mengungsi di tempat pengungsian sekitar 50.000. Ini adalah suatu kejadian yang sangat besar, yang sangat memilukan kita. Ini adalah musibah, tidak lain adalah musibah cobaan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada umat Islam mayoritasnya, dan Allah berikan kepada rakyat Indonesia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita memaknai musibah ini? Segala sesuatunya ada yang namanya ujian, ada yang namanya musibah, ada yang namanya azab. Ujian, setiap manusia pasti diuji. Allah menguji kita. Allah ingin tahu sampai di mana keimanan kita. Jangankan kita para anbiya, para rasul juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah yang sangat mendapatkan ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak ujian yang Allah berikan kita, yang Allah berikan kepada kita, dan kita lulus dalam ujian tersebut, semakin tinggilah keimanan kita, derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hasibal ladzi la yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surah Al-Ankabut, apakah mereka bisa mengira seenaknya aja mengatakan kami beriman, sedangkan mereka belum diuji?
Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami uji kaum-kaum sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui dari mereka itu siapa yang benar-benar keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Ini ujian. Adapun selain ujian apa? Musibah. Apa ini musibah? Musibah ini adalah teguran. Teguran buat kita yang mungkin lalai. Teguran buat kita yang mungkin selalu ataupun sering ataupun lupa mengingat Allah, mengerjakan kefasikan, tidak melaksanakan perintah Allah, selalu berbuat maksiat. Ini musibah, teguran. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Dan kami tidak akan memberikan azab dan kami tidak akan membinasakan suatu kaum, tidak akan memberikan musibah, tidak akan menurunkan musibah bala kepada suatu kaum kecuali kaum itu berbuat zalim. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Dan tidak mungkin Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat zalim menimpakan suatu azab, membinasakan suatu kaum, menurunkan gempa bumi dan musibah-musibah yang lain, sedangkan di tempat itu kaumnya berbuat apa? Berbuat kebaikan, islah, memperbaiki, menyeru kepada yang ma'ruf dan meninggalkan kepada yang mungkar-mungkar. Pada intinya adanya suatu musibah itu dikarenakan kezaliman ataupun kemungkaran yang kita buat. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwanya adanya musibah, adanya azab itu karena kita lalai, karena kita banyak berbuat maksiat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain, ini sengaja khotib bacakan ayat-ayatnya sebagai introspeksi buat kita. Bukan kita menuduh mereka berbuat zalim, tidak. Boleh jadi mungkin mereka lalai. Karena zalim ini bukan hanya zalim menyekutukan Allah, yang itu lebih fatal lagi. Ya, boleh jadi mungkin mereka meninggalkan sholat. Boleh jadi mungkin kita ataupun mereka tidak mau membayar zakat, atau mungkin mereka mengumbar-ngumbar aurat, berzina. Banyak sekali kezaliman yang sekarang ini sangat banyak di depan mata kita, yang ini semuanya mengundang azab Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah juga berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpamu, musibah apapun yang menimpa kamu, fabima kasabat aydikum, itu disebabkan oleh ulah-ulah tangan kamu.
Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Ayat yang lain dalam surah Ar-Rum. Adanya kerusakan di muka bumi ini, kerusakan di daratan ataupun di lautan, gempa bumi, gunung meletus, longsor dan sebagainya, karena ulah tangan-tangan manusia. Dan Allah timpakan itu liyuziqahum ba'dallazi 'amilu, supaya mereka itu merasakan sebagian daripada ulah-ulah tangan mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali ke jalan Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mau daerah Depok ini Allah murka dengan kita. Dan kita tidak mau juga semua daerah. Cukuplah, ya mungkin sekarang saudara kita yang di Cianjur itu merasakan demikian. Kita selalu berdoa supaya musibah-musibah ini cepat berlalu dan musibah ini tidak sampai ke daerah manapun di Indonesia ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Yunus alaihi salam, ketika Allah uji dia, dilemparkan oleh kaumnya ke lautan, terus Allah jaga dia, Allah uji juga dia pada waktu itu. Dia ditelan oleh ikan paus dan dia berdoa. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa yang sangat mulia sekali. Mari kita hafalkan, mari kita sering-sering ucapkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa makna dari doa ini? Untuk menangkal musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Ini ada 3 poin yang bisa kita ambil pelajaran dari doa ini. Yang pertama apa? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan sesembahan kecuali Engkau ya Allah. Ini maknanya apa? Ini maknanya adalah penguatan tauhid. Mari kita kuatkan tauhid kita. Mari kita kuatkan iman kita. Jangan sampai kita pergi ke dukun, pergi ke lautan, ke gunung dan sebagainya menyembah, meminta-minta. Ke orang-orang mati kita minta-minta. Kita menyekutukan Allah. Kita menduakan Allah dalam peribadatan dan juga dalam penyembahan. Kita kuatkan iman kita, iman saudara kita, tauhid kita. Karena dalam sebuah ayat juga Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang benar-benar beriman dan mereka tidak mencampur baurkan keimanan mereka dengan kezaliman, kesyirikan. Orang yang beriman dan mereka tidak mencampur baurkan keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang Allah janjikan akan mendapatkan keamanan. Aman dari segala musibah, aman dari segala azab. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang sangat-sangat urgent sekali adalah kita kuatkan tauhid kita. Kita kuatkan iman kita. Yang kedua apa? La ilaha illa anta yang pertama, subhanaka. Kita sucikan Allah. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Maha suci Allah. Sering-sering kita mengucapkan tasbih demikian. Segala musibah Allah
bukan murka kepada hambanya. Allah tidak menzolimi hamba-hambanya. Itu mungkin karena ulah tangan manusia atau karena Allah ingin menguji kita. Itu tadi yang pertama sebagai ujian, yang kedua sebagai musibah. Jangan sampai sebagai azab seperti azab-azab yang Allah berikan, orang Allah timpakan kepada kaum-kaum sebelum kaum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya. Nauzubillah summa nauzubillah. Subhanaka. Kita sucikan Allah. Jangan sampai kita bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Yang ketiga apa? Inni kuntu minaz zalimin. Doanya Nabi Yunus alaihissalam. Walaupun dia seorang nabi yang tidak mempunyai kesalahan, tapi tetap dia berdoa demikian. Inni kuntu minaz zalimin, ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Termasuk orang-orang yang zalim berarti pangkalnya segala musibah yang Allah berikan kepada kita itu karena kezaliman kita. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu. Takutlah kamu kepada fitnah, kepada azab, kepada musibah yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang zalim di antara kamu. Itu kan faktornya zalim. Apa itu zalim? Zalim kepada diri sendiri juga, zalim kepada orang lain juga. Zalim kepada diri sendiri seperti apa? Tidak mau mengerjakan sholat, itu zalim kepada diri sendiri. Tidak mau puasa, tidak mau mengeluarkan zakat, itu zalim kepada diri sendiri. Di selain zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain jelas membunuh, memukul, memfitnah, itu juga zalim kepada orang lain. Kalau sudah kezaliman ini merata di suatu kampung, hati-hati musibah Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 faktor tadi dalam doa ini, tapi ada faktor yang lain ataupun usaha kita yang lain supaya kita terhindar dari musibah ataupun bala ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu beramar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kejahatan. Dalam sebuah hadis baginda Rasul SAW juga bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la yusakkinallahu iqaban minhu summa tad'unahu falam yustajabalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, demi zat yang diriku di tangannya, hendaklah kamu beramar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Hendaklah kamu nahi mungkar, melarang kepada perbuatan mungkar. Jangan sampai Allah menurunkan iqab, menurunkan azab kepada kamu, kemudian kamu berdoa kepada Allah dan doa kamu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Para jamaah yang mati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya marilah kita banyak berzikir. Kita berzikir, kita beristighfar kepada Allah dengan segala dosa yang telah kita lakukan. Dalam sebuah hadis juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah." Ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Tidak ada satu perbuatan anak Adam, perbuatan manusia yang bisa menyelamatkannya dari azab Allah selain ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam artian luas.
Dan juga zikir dalam keadaan kecil, ya, kita berzikir, sering-sering kita berzikir. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berbuat maksiat, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita ingat kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Di kantor kita ingat kepada Allah. Di pasar kita ingat kepada Allah. Di jalan raya kita ingat kepada Allah. Dengan ingatnya kita kepada Allah ini, insya Allah daerah kita, Depok ini, negara kita bisa terhindar dari mara bahaya, dari musibah yang Allah berikan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Adapun amal yang lain yang harus kita kerjakan, yaitu amaliyah doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, marilah kita gantungkan harapan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu terhindar yang dari mara bahaya, musibah ataupun azab yang Allah berikan kepada kita. Karena bagaimanapun doa ini adalah silahul mukmin. Doa ini adalah senjata orang yang beriman. Doa itu adalah mukhul ibadah. Intinya ibadah itu adalah berdoa. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah selalu menjaga kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Doa ini juga bagus yang bisa kita lantunkan, kita ucapkan setiap pagi dan petang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini jaga doa yang sangat bagus sekali yang Allah ajarkan dan Nabi kita Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasarad din wa khudhul man khadalal muslimin.